ada istilahnya imamah suki, sorban orang pasaran, sorban pasaran. Ahli fikih, ahli agama nggak boleh mengenakan sorban pasaran. Ekor sorban ini warid tentang keberadaan ekor sorban. Ahadis sahihah, hadis sahih, hadis hasan. Ada. Berikutnya, wa ta'ammumun li khabarin. Dan juga apa ta'ammun kemana itu? Ke sunnah ya. Tak apanya, atofnya. Lihat muslim. Ke sunnah. Nah, iya. Wa muslim ya. Wa ta'ammumun li khabarin. Disunnahkan berimamah di hari Jumat. Li khabarin. Jauh atofnya. Disunnahkan berimamah di hari Jumat dikarenakan adanya khabar, ada riwayat tentang itu. Apa riwayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna, bukan Nabi, ala ashabil amaim yaumal jumu'ah. Allah dan para malaikatnya mencurahkan selawat teruntuk kepada orang-orang yang berimamah di hari Jumat. Wa yusannu lisairi shalawat, disunahkan juga untuk salat-salat lainnya. Bersorban. Disunahkan bersorban. Lilit lah. Hah? Bukan rida. Jadi yang letak di kepala dililit biasanya. Kalau udah apa bisa juga itu ya. Sekarang kan udah songkok. Sangkok udah ada. Udah berekor tuh ya. Enggak payah lagi. Macam kayak apa? Macam kayak topi orang Mesir. Itu ya. Itu kalau kita tepatnya kolan suah itu. Orang Jawa punya ya. Tapi udah bentuk sorban dia. Iya. Tinggal masang aja kan. Sekarang gitu. Payah melilit ya. Iya. Tapi itu dia memang kain yang udah dibentuk atau dia memang cetakan gitu. Cetakan kan. Nah, kayak macam Serban ini kan macam-macam juga cara melihat. Iya. Oke, kita baca dulu. Kita lihat macam mana keterangan serban di sini. Wa ta'ammumun, disunahkan berimamah, bersorban. Dikarenakan ada riwayat sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat terhadap orang-orang yang bersorban di hari Jumat. Wa yusannu lisairi shalat, dan disunahkan juga bersorban itu untuk salat-salat lainnya, untuk semua salat. Wa warada fi hadisin dhaifin, warid di hadis yang dhaif, ma yadullu ala afdhaliyati kibariha. Dalam hadis yang dhaif, warid tertera yang menunjukkan keafdalan besarnya sorban. Jadi besar sorbannya makin afdal. Daripada yang kecil. Sebesar mana? Sergalon tuh mungkin. Macam serban orang Syria. Itu kalau ditarik itunya tuh, itu bisa 17 meter itu kain tuh. Afgan. Lilit terus. Itu kalau nggak biasa makainya tuh dipakai sejam, pening kepala langsung. Kunang-kunang. Oh iya. Oh yong. Heeh. Waktu sujud tak sampai bawah. Iya, naik orang tuh baru sujud. Oh, tak sanggup sujud gitu. Enggak, lebar kali. Oh, sorbannya itu lebar kali. Sanggup di sorban. Bisa ke bawah. Makan tempat ya. Dia agak tajamnya gini sini. Iya. Dia kan gini agak tajam sini kan. Nah, jadi di tajam itu sangkutnya kita. Tak mau ke bawah gini ya. Tunggu orang tua ya. Tunggu bangkit orang dulu. Keras dia. Iya. Nah, kanji atau apa itu? Bisa tajam gitu dia. Tengahnya itu kan. Iya. Orang Syria itu gini dia sorbannya, gini. Melebar gini ke atas. Kalau orang Mesir masih lurus lagi dia. Terbesar. Macam besilam tuh sorban, kadang ada yang bulat gitu dia, gitu. Jadi ada pula hadis walaupun dhaif hadisnya. Ya kan tertera di hadis dhaif penyebutan bahwasanya kesunahan keafdalan sorban yang besar. Belaga-laga sorban orang tua. Oke. Di sini dikatakan qala fi tuhfah lakinnahu syadidud dhaf. Imam Ibnu Hajar Haitami mengomentari
hadis itu sangat lemah sekali. Wa huwa wahdahu la yuhtajju bihi wala fi fadhil amal. Kalau cuma itu satu hadisnya tak jadi hujjah itu walaupun fadilah amal, enggak bisa. Jadi ya yang penting bersorban, tentang besar tidaknya itu keafdalannya menurut Imam Haytami, Ibnu Hajar tak bisa jadi acuan. Karena kalau cuma satu hadis itu saja yang ada tentang besarnya afdal dari itu tak jadi acuan kata beliau. Bahkan tidak untuk fadhail amal kata beliau, enggak bisa. Kalau Anda kata ada hadis lain yang menguatkannya, oke, mungkin. Oke, berikutnya, wa yambaghi dhabtu tuliha wa 'ardhiha bima la yaliqu bi labisi adatan. Dan tentu siogianya itu ditentukan, diukur panjangnya dan lebarnya dengan kadar yang pantas layak untuk pemakainya secara adat biasa. Jangan pula anti orang biasa pakai sorban melilit-lilit ya kan. Wah, macam orang tuh masyayikh ini kata orang. Nah, itu. Jadi tengoklah adat kebiasaan pemakainya. Itu. Hah? Bisa jadi kealimannya, ketokohannya kan begitu. Okay. Fi zamanihi. Kebiasaan yang berlaku di masa itu. Fa in zada fiha ala dzalik kuriha. Andai kata dia lebih daripada kadar batasan tadi, kebiasaan tadi, maka hukumnya makruh jadinya. Jadi tengoklah kebiasaan. Jadi tertipu orang, dipikir orang dia syekh rupanya. Nah, itulah dia mungkin kan. Itulah dia. Tertipu orang juga. Macam nyemir rambut hitam juga. Iya, itu kenapa nanti dilarang mungkin. Ada larangan. Jadi masing-masing mengenakan sorbannya sesuai adat kebiasaan di masyarakat di mana dia berada. Kalau andai kata mungkin di masyarakat kita yang sorban itu orang alim, jangan bersorban lah kita. Mungkin kalau begitu. Atau nggak apa-apa, ini biasa sorban-sorban ini. Ya silakan bersorban. Tapi jangan sorban yang mungkin mirip sorban orang alim kan gitu. Macam Azhar di Mesir. Itu nggak sembarangan yang pakai kopiah merah di atasnya itu. Silakan sorban, tapi jangan yang merah. Nah itu misalnya. Katanya Allah alam. Ini dia, mungkin ini dia. Cak. Watan kharimu muru'atu faqihin bilibsi imamatin suqiyin la taliku bihi wa aksuhu. Dan apa namanya? Tan kharim ini rusaklah, enggak layaklah, bisa kita katakan. Tak layaklah muru'ah, marwah seorang ahli fikih, ahli agama mengenakan imamah pasaran. Mengenakan sorban pasaran. Jadi gini, masyarakat di sini, di kitab ini sorbanan ini biasa di masyarakat. Orang-orang Arab, ya kan? Sorbanan biasa. Ini sehingga ada istilahnya imamah suqi. Sorban orang pasaran. Sorban pasaran. Ahli fikih, ahli agama nggak boleh mengenakan sorban pasaran. Sama sorban sama tukang ayam, mana boleh? Nggak bisa. Yang tak layak baginya. Waqsuhu, sebaliknya juga berlaku. Waqsu, tengok apa waqsuhu maknanya. Apa keterangan waqsuhu? Mana waqsuhu? Mana lim waqsuhu? Wa kadza waqsuhu wa kataba Ainshin ala qauli Mimra. Naam. Ma sara syi'aran lil ulama yundab lahum libsuhu liyurifu ma nasuhu liyurifu atau liya'rifu apa itu nasuhu ya apa itu kalimatnya liyurifu ya maaf liyurafu ya manasuhu itu ya coba ya. Masara syi'aran, yang menjadi syiar bagi para ulama, ya kan? Maka disunahkan bagi mereka untuk mengenakannya, liyu'rafu, agar mereka dapat dikenal. Kesosokan ulamanya. Liyu'rafu. Manasuhu, yang nasnya seperti ini, mungkin yang tadi dalam kitab ini, kata Ainshin dan ala qauli Mimra. Ay wa yahrumu ala ghairihim atashabbuhu bihim fihi liyalhaqu bihim atau liyulhaqu bihim. Nah,
Wa yahrumu, dan diharamkan bagi selain ulama tasyabbuh bihim, menyerupai model ulama. Nggak boleh. Nah, kalau itu khas ulama tak boleh orang awam menyerupainya. Kenapa? Liul haqu bihim. Karena boleh jadi disamakan mereka dengan ulama kan itu. Liul haqu bihim, terpedaya orang Arab, orang awam. Fatwa orang ada. Kipasnya nanti kan. Nah, ini saya langsung baca. Kita lanjutkan. Wa bahasa Zarkashi annahu yahrum ala ghairi salih atazayyi bihi. In gharra bihi ghairahu. Atau in gharra bihi ghairuhu atau in gharra bihi ghairahu. Hatta yadhunna atau yudhanna salahuhu fayu'tiyahu. Tak kecoh orang. Jadi Imam Zarkashi bilang yahrum, diharamkan terhadap orang yang tidak soleh itu tazayyi bihi. Berhias dengannya. Dengan hiasan orang soleh, hiasan ulama tadi, dilarang. In gharra bihi, kalau andai kata dengan itu dia dapat memperdaya orang lain. Hatta yudhanna, sehingga dianggap oleh orang lain, atau yadhunna salahahu, sehingga orang lain menganggap ini orang bagus, ini orang soleh ini. Fayu'tiyahu, lalu diberikanlah kepadanya kelayakan soleh tadi, kesolehan tadi. Nggak bisa. Nggak. Saya kan jadi biasa aja. Jadi pengawalnya di Timur Tengah. Pengawal-pengawalnya di Timur Tengah. Dia tidak ini. Karena pakaian itu ya. Ini biasa aja. Karena pakaian pengawal lebih keren. Tadi malam nanti atur di rumah. Siapa? Rupanya itu jadi orang yang lain. Iya. Dia juga pernah cerita itu. Waktu beliau ke Bali mana? Bawa mobil kan, disupirin. Turun dari mobil, salami orang yang nyupir, yang bawanya. Kenapa kayak jubah mungkin kan? Salami orang. Itu kiai jangan. Biasa aja. Kiai terus. Jadi perlu juga kita tahu bagaimana biasanya adat orang-orang soleh dan alim di kita itu pakaiannya. Ya ini karena mungkin kan ini kan bicara tentang adat Arab juga termasuk beliau. Ya kan? Imamah itu dipakai juga sama orang awam, tapi ada bentuknya. Sehingga tadi ada istilah imamah pasaran, imamah suqi tadi katanya. Ya kan? Nah, di kita gimana kira-kira potret orang alim itu dengan pakaiannya? Misalkan sarung, misalkan bajunya tahulah kita, atau sorban misalkan. Nah, pakai jas atau apa kira-kira? Lubi. Nah itu. Ada ciri-cirinya itu kan? Dulu gitu. Ya kan? Besok ada begitu orang bilang itu pasti enggak dia fakih kampung lah. Ya kan? Ahli agama di kampung tuh, ya kan? Kok ada begitu dia. Nah. Nah, jadi nggak kayak gini. Raib di kita itu ciri-ciri khas daripada pakaian orang alim. Sama berbaur semuanya. Nggak tentu lagi. Itu. Nggak ada lagi. Sini kalau dia pakai pakaian kok pakaian awam, nah nggak boleh. Ini katanya mana dia? Mana tadi yang di atas tadi? Mana kalimat di atas? Hah? Mana tadi? Ini suki tadi kan? Watan khari memuru atu faqihin bilibsi imamatin suqiyin la taliku bi, kan itu kan? Tak baiklah, tak sepantasnya marwah ahli agama mengenakan imamah pasaran. Artinya kita kiaskan sama semua pakaian pasaran, pakaian preman orang-orang lah misalkan. Nggak pantas. Ahli agama seperti itu penampilannya. Penampilan dia sebagai ulama lah itu kan. Kalau penampilan dia pula di rumah sedang kerja lain lah cerita pula, ya kan? Nah, itu. Di antara mungkin ininya, maknanya kan. Nah. Oke. Jadi dijaga juga lah. Kalau ikut keterangan ini kan. Nah, kalau di Arab imamah ciri-ciri khasnya, di kita kalau mungkin tak pakaian, ada pakaian orang pasaran misalkan. Tak pantas lah begitu. Pakaian apa? Pakaian di belakang nomor 4, ya kan? Cianu misalkan. Nah, dipakainya pakaian apa? Orang ini orang kampanye.
Ustadz pakai bagian kampanye misalkan, kita tahu kan. Cocok lah, itu bagian orang awam itu kan. Tak layak lah pula tokoh agama, ya, pendidik agama, ya, orang alim, nah itu misal contoh mungkin. Apalagi kira-kira di kita pakaian yang orang pasaran kenakan gitu. Ahli agamanya nggak layak seperti itu. Tankharimu muru'atu faqihin. Nah. Jadi walaupun ya, orang pulang haji, tadi pakainya songkok haji, ada orang pantas. Bisa tuh saya kira-kira. Itu lain lagi. Di sini bukan masalah hajinya, Pak. Ini awam tidak awam. Maksudnya tandanya tuh. Enggak. Semarwah haji tuh, marwah tadi mungkin. Marwahnya itu mungkin. Ya, ini kalau di sini marwah di sini dia marwah keilmuan. Oh, keilmuan. Bukan ke penerapan itu mungkin di kitanya tuh, kebiasaan di kita. Kebiasaan di kita, adat di kita orang haji itu siogianya pakai peci putih kan gitu. Nah, pakai lube lah gitu bahasanya di kita. Kebiasaannya begitu. Tapi di sini dia membedakan antara ahli agama dengan yang tak ahli. Yang tak ahli walaupun mungkin dah haji 5 kali, ya, mampu urus haji pula dia kan. Ya kan? Tetap saja tak layak pakai pakaian orang alim. Nah itu. Jadi bukan kesolehan dengan hajinya gitu, tapi keilmuannya. Karena tadi mungkin ada kaitan kepada supaya jangan orang awam itu terpedaya gitu. Nah, minta fatwa atau nengok penampilannya. Oh, berarti karena gini, orang kan juga mandang ini. Orang belajar juga dari ahwal gitu. Sebelum akwal. Entah ada ahwal yang tak layak, minum es krim dia berdiri dia kan. Oh, berarti boleh minum es krim. Itu waktu kan orang alim, tuh tengok pakaiannya tuh. Nah, kan kena orang alam kan, kena orang awam kan. Ya kan? Padahal waktu bisa aja cuma pakaiannya pada orang alim. Orang menduga, nggak apa-apa kok. Itu aku tengok ada orang alim tadi masuk ke situ katanya. Nggak apa-apa katanya. Kenapa? Dengan ahwalnya dia berdakwah. Orang awam melihat itu kan gitu. Terpedaya orang awam. Nah, cuma di kita ada pula penilaian masyarakat tentang orang haji. Nah, tentang peci putih tadi. Tapi agak terlalu maju pula sehingga yang nggak haji dilarang pakai peci putih. Itu pula. Macam mana mau Jumatan dia? Sunahnya putih semua misalkan. Ya kan? Ada lagi tuh, kau jangan kau cabut peci putih. Orang yang haji itu orang alim. Itu mungkin. Iya. Kan itu kan dulu itu ceritanya. Sekarang orang yang kan gitu aja itu. Jadi gini, jadi sebenarnya kembalinya bukan hajinya, kealimannya. Karena orang haji dulu tuh orang alim-alim. Mereka haji pun kena belajarnya ke sana. Bukan mau haji mereka, sekedar bukan mau haji, mau belajar. Jarang orang pergi haji nggak belajar. Paling nggak mondok setahun di sana orang tuh. 3 bulan, 4 bulan gitu kan. Paling cepat itu kan. Belajar di sana. Jadi lobe itu kesannya bukan hajinya sebenarnya. Kealimannya, ya dia udah mengecam banyak pendidikan agama gitu. Baik di tempatnya sebelum pergi haji, apalagi ketika tanah suci, tempat kumpulnya semua ulama sedunia kan gitu. Sehingga dia pulang, masyarakat lihat penampilannya beda lah pula kan. Banyak itu orang tak dia pakai Itu tadi dikatakan di sini. Maka tadi dikatakan di sini, jatuhlah marwah ahli agama yang mengenakan pakaian orang awam. Suk tadi, pakaian pasaran. Kosong belongnya. Gitu. Ya, pakailah pakaian yang biasa dikenakan ulama setempat di mana masyarakat itu berada. Apa misalkan pakaian ulama? Mungkin sarung kalau di kita, sarung lah. Jubah misalkan di kita, jubah. Apa kira-kira? Ulama-ulama Muhammadiyah mana ada itu? Mereka ngaji fikih soalnya. Maka ada semua ini sama orang tuh. Dia ngaji hadis. Rumuskan sendiri, pahami sendiri. Ya kan, otak-atik sendiri, ya kan? Kayak batik, ya kan, khutbah Jumat. Kenapa Islam nggak ngurus masalah ini? Antum a'lamu bi umuri dunia. Kok itu dalilnya, satu aja dalilnya. Oke. Udah. Qala Syekhon. Berkata Syekhon. Oh, ini mana? Ini mana? Oh, qala Huffaz. Iya. Berkata Huffaz, berkata para ahli hadis. Lam yatahara syai'un fi tuli imamatihi, atau juga ahli fikih termasuk, wa ardiha. Fi imamatihi sallallahu alaihi wasallam wa ardiha.
tidak ada satu riwayat pun yang betul-betul jelas begitu mengenai panjang dan lebarnya imamah Nabi. Belum ada dirumuskan dengan jelas mengenai panjang lebarnya imamah Nabi. Kata Huffaz di sini, ahli-ahli riwayat, ulama hadis dan juga ulama fikih yang mengomentarinya. Belum ada. Enggak ada yataharrar katanya. Syai'un minar riwayat mengenai ini. Qala Syekhon, berkata Syekhon, man ta'ammama falau fi'lul azbah. Berkata Syekhon. Syekhon di sini bisa macam-macam. Imam Nawawi sama Imam Rafi'i bisa. Imam Haytami sama Romli bisa. Ya kan? Kemudian Bukhari Muslim juga bisa. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga bisa kan. Tapi sini tengoklah nih kalau fikih berarti bisa Imam Nawawi, Imam Rafi'i di sini. Wallah, ada Syekhon keterangannya. Enggak ada Syekhon. Oke, man ta'ammama falau fi'lul azbah. Siapa yang bersorban maka silahkan dia membuat azbah. Membuat tadi apa? Yang ekor, buat ekor. Silakan buat ekor sorbannya. Nah, silakan. Wala karahata fi wahidin minhuma. Wa tarku juga falau fi'lu azbah wa tarkuha, dibolehkan membuat dan meninggalkan ekor. Dibolehkan buat ekor dan dibolehkan juga tak berekor. Imamah tadi. Silakan yang mana-mana. Wala karahata fi wahidin minhuma, enggak ada kemakruhan pada salah satu bentuk imamah tadi. Mau berekor, tak berekor, cuma mungkin saya ekor 2, ekor 3 yang mungkin makruh mungkin. Mau dibuat berekor boleh, tak berekor nggak apa-apa. Gimana? Hah? Ada ekor 2. Ada ekor 2. Ada. Kemudian ada kanan, ada kiri. Ada ekornya kan kanan. Bukan belakang kan? Samping kan. Ekor 2 bid'ah. Bid'ah. Juga wala kita wala karahata wa tarkuha wala karahata el fi'lu wa tark. Buat atau tak buat ekor itu hukumnya mubah, tidak makruh. Zadan Nawawi, oh enggak ada buat lain. Kita balik ke atas itu. Ini Zadan Imam Nawawi menambahkan li'annahu lam yasih fi nahi an tarkil azbati syai'un. Dikarenakan tidak ada satu pun riwayat yang sahih mengenai larangan dari tidak membuat ekor, satu pun hadis. Jadi nggak ada larangan dalam hadis sahih untuk tak buat ekor. Jadi boleh aja nggak buat ekor itu. Mana tahu risih kali dia, sumpalkannya balik ke dalam ya kan, nggak dibiarkan jatuh ke belakang. Lakin qad warada fil azbah ahaditsu sahihatun wa hasanah. Ini dia. Akan tetapi warid tentang hadis ekor, tentang ekor, keberadaan ekor sorban ini, warid tentang keberadaan ekor sorban. Ahadits sahihah wa hasanah. Hadis sahih, hadis hasan. Ada tentang ekor. Tapi tentang larangan untuk tak berekor nggak ada di sahih. Nah itu. Hadis ekor ada, sahih sama hasan. Wa qad sarahu bi anna aslaha sunnatun. Para ulama menjelaskan, ini menunjukkan bahwa dasar ekor sorban itu sunnah. Jadi kena hadis banyak tadi sunnah. Awal kan katanya, Syekhon mengatakan awalnya, ekor tak ekor mubah saja. Kan itu kan? Fi'luha tarkuha silahkanlah. Mau buat tak buat tafadhol silahkan. Dan tidak ada kemakruhan pada keduanya. Cuma di sini ternyata yang meneliti berikutnya ada hadis-hadis sahih dan juga hasan berbincang tentang ekor. Sehingga ini dasar dari hadis itu semua kesimpulannya menunjukkan kesunahan berekor sorban. Aslah sunnatun, aslah al-'adbah sunnatun. Dasar ekor sorban itu sunnah. Qala syekhuna, berkata tuan guru kami. Wa irsaluha bainal katifaini afdal minhu alal aiman. Membiarkan ekor sorban itu ada di antara pundak itu lebih afdal daripada meletakkan di sebelah kanan. Jadi biarkan di tengah dia, di pundak, di antara pundak. Tengah ya. Ya. Daripada di kanan. Lebih afdal. Wala asla fi ikhtiyari irsaliha al aisar, dan tidak ada dasarnya. Tidak ada dasar membiarkan ekor sorban itu di sebelah kiri, menjuntaikan
Nah, tidak la asla fi ikhtiyar, tidak ada dasar ya, dalam memilih peletakan ekor sorban di sebelah kiri. Nggak ada dasar, tentang itu nggak ada dasarnya. Tapi kalau kanan mungkin masih ada, cuma afdolnya dia di antara pundak. Di tengah di antara pundak. Wa aqallu ma warada fi tuliha arba'atu asabi. Nah, minimal bentuk minimal yang warid tentang panjangnya ekor tadi ini 4 jari. Segini. Sedikit aja berarti ya. Nah, akol yang paling pendek. Yang paling Akol ma warada fi tuliha. Tentang panjangnya ekor tadi itu 4 jari. Akol. Ya, sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya yang warid tentang panjangnya ekor sorban 4 jari. Wa aktsaruhu, sepanjang-panjangnya fi wa aktsarihi, wa aktsaruhu dhira, 1 hasta. Panjang-panjangnya, sepanjang-panjangnya 1 hasta.